wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audi dengan NIM 10572110534. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kelompok saya yang bernama Suratun Nisa dengan NIM 10572111994. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Etika Bisnis dan Lingkungan Hidup dari mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis. Baik, langsung saja kita ke latar belakang. Dalam era globalisasi, bisnis harus memperhatikan dampak lingkungan, bukan hanya keuntungan. Pertumbuhan ekonomi sering menyebabkan pencemaran limbah dan pengundulan hutan, pembangunan berkelanjutan, green business, dan corporate social responsibility. Penting untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Standar internasional seperti ISO 14001 memastikan praktik bisnis ramah lingkungan. Penelitian tentang etika bisnis dan tanggung jawab lingkungan membantu perusahaan menyusun kebijakan yang seimbang antara keuntungan finansial dan keseimbangan ekologis. Selanjutnya, materi yang pertama, konsep etika bisnis dan tanggung jawab lingkungan. Bisnis dapat meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga dapat disalahgunakan oleh individu tidak bertanggung jawab, menciptakan pandangan negatif pada masyarakat. Skandal seperti Lapindo, Berantes, dan Enron memperkuat stigma ini. Etika yang berasal dari bahasa Yunani berkaitan dengan karakter dan perilaku moral. Dalam bisnis, etika penting untuk mencegah kerusakan pada masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memperhatikan hak asasi manusia dan keselamatan pekerja untuk memastikan dampak positif terhadap komunitas. Selanjutnya kita ke materi yang kedua, prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainability dalam praktik bisnis. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Abu Yusuf seperti keseimbangan dalam pembagian kekayaan, asas keadilan dalam bisnis, efisiensi ekonomi, dan tanggung jawab sosial sangat penting untuk mencapai keberhasilan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi mengatasi tantangan etika dan moral dalam konteks bisnis dan keuangan modern, serta mendorong keadilan dan dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya, materi yang ketiga, isu-isu lingkungan terkait bisnis, polusi, limbah industri, deforestasi, overeksploitasi sumber daya alam. Indonesia memiliki potensi sumber daya mineral yang besar, namun pengelolaannya harus berkelanjutan untuk mencegah deforestasi dan polusi. Deforestasi di Papua akibat perkebunan kelapa sawit dan penambangan ilegal mengancam ekosistem serta kehidupan masyarakat adat. Perusahaan perlu menerapkan praktik manufaktur berkelanjutan dan melaporkan dampaknya secara transparan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, materi yang keempat, strategi bisnis ramah lingkungan, green business, ekoefisiensi, dan sirkular ekonomi. Strategi bisnis hijau syariah di Indonesia mengintegrasikan prinsip syariah dengan ekonomi sirkular untuk dampak positif pada lingkungan dan ekonomi. UKM berperan penting dalam pemasaran ramah lingkungan yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Meskipun menghadapi tantangan, prinsip syariah mendukung keberlanjutan. Penerapan ekoefisiensi dapat meningkatkan citra perusahaan dan nilai saham. Dengan kolaborasi antara etika syariah, praktik berkelanjutan, dan dukungan kebijakan, pengusaha muslim dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Materi selanjutnya saya persilakan kepada Suratun Nisa untuk menyampaikannya. Kepada Suratun Nisa saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Audi yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Suratun Nisa dengan NIM 10572111994. Di sini saya akan membahas terkait tentang strategi bisnis ramah lingkungan, green business, ekoefisiensi, sirkular ekonomi. Strategi bisnis hijau syariah di Indonesia mengintegrasikan prinsip syariah dengan ekonomi sirkular untuk dampak positif pada lingkungan dan ekonomi. UKM berperan penting dalam pemasaran ramah lingkungan yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Meskipun menghadapi tantangan, prinsip syariah mendukung keberlanjutan. Penerapan ekoefisiensi dapat meningkatkan citra perusahaan dan nilai saham. Dengan kolaborasi antar etika syariah, pengusaha muslim dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya adalah
peran CSR atau biasa disebut Corporate Social Responsibility dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan ekonomi lokal berkelanjutan sangat bergantung pada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. CSR harus mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kegiatan bisnis, bukan sekedar kewajiban moral. Partisipasi perusahaan dalam program sosial dapat meningkatkan citra dan hubungan dengan masyarakat setempat, namun perlu dihindari praktik greenwashing yang merugikan reputasi. Untuk itu, perusahaan harus merumuskan strategi CSR yang terintegrasi dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan program, sehingga dampak yang dihasilkan nyata dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ini ada regulasi dan standar internasional tentang lingkungan, misalnya ISO 14001. Penerapan ISO 14001 di industri tekstil penting untuk keberlanjutan dan pengolahan limbah, mengingat sektor ini menyumbang pencemaran lingkungan. Standar ini membantu organisasi mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan citra perusahaan, dan memberikan keunggulan bersaing selain sertifikasi. Selain itu, ISO 14001 mendorong penggunaan sumber daya yang efisien dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan, bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada studi kasus praktik bisnis yang merusak dan atau melestarikan lingkungan. Sektor pertambangan yang menyumbang sekitar 8,3% terhadap ekonomi seringkali menimbulkan masalah lingkungan, seperti kerusakan lahan dan gangguan kesehatan masyarakat. Pentingnya penerapan industri ramah lingkungan menjadi sorotan, terutama dengan meningkatnya sensitivitas terhadap isu lingkungan. Green HRM atau manajemen sumber daya manusia hijau muncul sebagai kebijakan untuk mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan memerlukan kontribusi dari manajemen SDM. Praktik Green HRM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran etika perusahaan terhadap lingkungan dan mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan. Penerapan Green HRM dapat memperbaiki sikap ramah lingkungan karyawan dan meningkatkan kinerja perusahaan. PT Ratu Intan Mining yang beroperasi di sektor pertambangan bauksit menjadi objek penelitian karena dapat dampak negatif dari aktivitas penambangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara penerapan Green HRM, tentang yang dihadapi dan dampak yang ditimbulkan PT Ratu Intan Mining. Temuan diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan referensi bagi manajer SDM dalam pengambilan keputusan terkait Green HRM. Nah, adapun kesimpulan dari makalah yang kami buat yaitu bisnis harus berlandaskan etika dan untuk mencegah eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Prinsip etika Islam menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial industri, terutama pertambangan, serta merusak lingkungan dan masyarakat. Konsep green business dan corporate social responsibility atau CSR penting untuk keberlanjutan. Di PT Ratu Intan Mining, penerapan Green HRM dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kesadaran karyawan, meskipun tentang dalam pemahaman dan pelatihan masih ada. Terima kasih.